أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya Buya, pertanyaan dari saudara Samsul Teja Timur, Kecamatan Pamekasan juga. Dia bertanya melalui nomor WhatsApp, siksa neraka yang paling pedih. Jadi pertanyaannya seperti itu, siksa neraka yang paling pedih itu aja. Monggo Buya. Neraka wal'iyadzubillah, ajaran Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan semua dari Amin. neraka. Dan itu kita dianjurkan oleh Nabi SAW, setiap habis salat kan kita dianjurkan berdoa, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Neraka memang banyak nama, banyak macam, dan banyak tingkatan. Di antaranya laha sab'atu abwabin li kulli wabin minhum juz'un maqsumun, kata Allah. Jadi ada neraka yang punya 7 pintu. Per pintu itu ada kamar-kamar yang telah ditentukan. Jadi semua makhluk, semua manusia dan jin itu sudah ada nama di neraka, semua tanpa kecuali. Di sumpah Allah Subhanahu wa taala, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Pasti saya penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kemudian Allah akan memeriksa nanti di akhirat, bertanya pada neraka, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah suatu saat nanti bertanya pada neraka jahanam, apakah Anda sudah penuh? Jahanam menjawab, bukan menjawab iya atau tidak, tapi menjawab hal min mazid, ada tambahan masih ya. Artinya masih kurang. Apakah ada tambahan wahai Tuhan? Itu kata neraka jahanam. Oleh karena itu, kalau ditanya siksa yang paling pedih di neraka, bukan nerakanya, tapi yang disiksa. Yang paling pedih orang yang disiksa itu siapa? Nah, itu orang-orang munafik. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu ada di tingkatan paling dalam dari neraka. Apakah itu neraka jahanam, apa neraka sakor, apa neraka sa'ir, apa neraka laudha, apa neraka hutumah, apa neraka sakor. Itu kan banyak nama-nama neraka itu. Ada jahanam, ada hawiyah, ada sakor, ada sa'ir, ada hutumah, ada laudha. Jadi ada jahanam. Ada ya tadi neraka hutumah, wa ma adraka mal hutumah narullahil muqaddah. Ada dalam Al-Qur'an semua. Kalla innaha ladha. Kemudian ma salakakum fi saqar. Kenapa Anda berada di neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia tidak salat. Jadi orang-orang Islam yang tidak salat tempatnya di neraka sakar. Alhamdulillah. Itu kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka pada prinsipnya adalah ancaman bagi kita umat manusia yang durhaka dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya yang paling pedih neraka yang mana, bukan nerakanya, tapi orang yang disiksa di neraka itu bisa sangat pedih, bisa lebih ringan, bisa paling ringan. Kata Nabi SAW, inna ahwana ahlin nari adaban lahu qabqabun min narin yagli minhuma dimaghuhu. Jadi paling ringan siksa neraka itu ada di mana-mana. Jadi paling ringan siksa neraka adalah orang oleh Allah diberi 2 sepatu dari api, tapi dengan 2 sepatu itu otaknya mendidih.
Itu paling ringan. paling gitu. ringan. Itu kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang siksa Abu Thalib, paman Nabi SAW. Jadi yang paling ringan diberi siksaan yaitu seperti Abu Thalib. Iya. Ada ndak gambaran yang paling perih itu, paling pedih itu gambarannya itu? Orang-orang yang melakukan apa begitu ya? Yang paling pedih siksanya seperti tadi orang munafik, orang yang bermuka dua. Tapi kalau sekarang kan tidak ada orang munafik, tidak tahu kita siapa yang munafik, kan tidak tahu, tidak ada wahyu. Yang diketahui dulu hanya pada masa Nabi SAW karena ada wahyu. Jadi seperti Raisul Munafikin atau tokoh munafik pada masa Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul kan meninggal, kan anaknya datang. Anaknya itu sahabat, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah itu Abdullah sahabat, anak dari Abdullah munafik adalah ketika ayahnya meninggal datang menemui Rasulullah SAW, ngundang, Rasulullah diundang untuk mensalati. Iya. Dan lebih dari itu Abdullah minta baju pada Rasulullah. Rasulullah kasih saya baju untuk apa? Untuk dibungkuskan pada ayah saya. Diberikan oleh Nabi. Ya, ini silakan. Dan Nabi datang ke rumah Abdullah. Tapi ketika Rasulullah SAW berdiri mau mensalati Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah jelas munafik, maka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditarik baju Rasulullah. Ditarik. Dan Umar berkata, "Atusalli wa qad nafaqa ya Rasulullah." Rasulullah, kenapa engkau mau mensalati orang yang jelas-jelas munafik? Munafik itu kafir. Maka pada saat itu pula Allah menurunkan ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan sekali-kali Anda mensalati orang munafik dan jangan pernah berdiri di samping kuburannya, jangan. Innahum kafaru billah, mereka kafir pada Allah. Jadi orang-orang munafik itu kafir. Artinya pada saat itu banyak syariat yang menjadi jelas. Yang pertama, bahwa orang munafik tidak boleh disalati karena kafir. Kemudian yang kedua, pada saat itu Allah membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Artinya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang betul-betul Faruq, membedakan dengan tegas jelas antara yang hak dan yang batil. Iya. Dia diberi gelar Al-Faruq. Kemudian juga bisa diambil hikmah bahwa siapapun datang minta tolong, kita tolong. Sebatas muamalah. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah akidah, jangan. Maka Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mau sholat jangan. Tapi sebatas datang ke rumahnya tidak ada masalah. Iya, ngelayat begitu ya. Muamalah. Jadi interaksi hubungan antara kita dengan orang-orang yang kafir tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk di wilayah akidah jangan. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang munafik. Kalau sekarang tidak ada. Kita tidak tahu siapa yang munafik, yang ada hanya tanda-tanda. Iya. Jadi Rasulullah haram memberi kriteria. Jadi alamatul nifaq salah satu, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Ketika berjanji selalu mengingkari, dan ketika berbicara selalu bohong. Dan ketiga, ketika diberi amanah dia khianat, tidak memenuhi, tidak menepati dan tidak melaksanakan amanah itu. Itu tanda-tanda orang munafik. Kalau sudah dilakukan itu ya sudah jelas munafik, tapi kita tidak tahu apakah dia hatinya munafik, wallahu a'lam. Jadi kalau sekarang tidak ada orang munafik, yang ada tanda-tanda kemunafikan. Iya. Tidak bisa seseorang memastikan bahwa itu munafik, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada wahyu. Kalau
orang itu sudah ada tanda-tanda kemunafikan di orang itu, iya, bisa kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau mentahkim atau menjustis bahwa itu munafik, tidak boleh. Karena sumyal qalbu qalban litaqallubi, karena hati ini per detik berubah kan. Hati kita per detik berubah, kadang merah, kadang hijau, kadang semua itu. Karena itu dinamakan qalbu, karena selalu berbolak-balik. Sehingga oleh Nabi SAW kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala al-imani bik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada keimanan kepadamu ya Allah. Atau sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkanlah hati saya dalam agamamu. Itu tentang kemunafikan. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.